Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramaditya Pradana, NIM 19010303 dan teman saya Muhammad Ajis, NIM 190103046. di sini saya akan mempresentasikan makalah sistem terdistribusi berbasis web. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Sistem terdistribusi adalah sekumpulan komputer otonom yang terhubung ke suatu jaringan di mana bagi pengguna sistem terlihat sebagai satu komputer. Dengan menjalankan sistem terdistribusi, komputer dapat melakukan koordinasi aktivitas dan berbagai sumber daya hardware, software, dan data. Web dibuat untuk mengatasi masalah distribusi informasi di internet. Sampai dengan pembuatan internet, hampir semua distribusi informasi dilakukan dengan cara pengiriman email, FTP, ARCI, dan Gopher. Email, elektronik mail menjadi luas penggunaannya untuk pertukaran informasi antara berbagai kelompok dari masyarakat atau perorangan. FTP, File Transfer Protocol, telah digunakan untuk mengirimkan dokumen dari satu komputer ke komputer lain. ARCI adalah suatu prosedur untuk melokasikan berbagai dokumen pada internet. Sekian banyak informasi yang ada di internet tersebar, tidak tentu arahnya dan sulit untuk menemukannya. Untuk itu, meski diketahui informasi itu berada di mana, namun tetap tidak memiliki cara untuk menemukannya. Hal ini menjadi masalah besar jika seseorang harus mencari informasi di internet, karena infrastruktur suatu organisasi suatu informasi yang baik tidak ditemukan. Internet tidak dapat digunakan dengan segala potensialnya. Sebagai pemecahan masalah ini, Gopher kemudian ditemukan oleh Universitas Michigan. Gopher adalah database informasi yang diatur oleh interface secara hierarki. Gopher didesain untuk mempersempit arah pencarian dari informasi umum ke informasi yang spesifik dengan menawarkan pilihan topik dan berbagai macam lapisan. Untuk memperluas jumlah informasi yang dapat disediakan, Gopher terbukti lebih efisien sebagai cara untuk melokasi dan mendistribusi informasi dengan kemampuan yang terbatas. Utamanya informasi disebarkan oleh cara Gopher yang terbatas hanya pada teks dan melakukan akses informasi di beberapa lokasi dengan tidak begitu baik. Maka dari itu, karena keterbatasan teknologi informasi internet tersebut, maka metode platform baru dengan menggunakan metode yang lebih bebas, tidak terlalu tergantung, harus segera ditemukan untuk proses distribusi informasi di internet. World Wide Web dilahirkan dengan pembuatan HTTP dan HTML. Lewat penyatuan teks, gambar, grafik, video, suara, dan aplikasi interaktif, www telah menjadi media pertukaran informasi yang bisa dibandingkan dengan Gopher. Maka dari itu, makalah ini akan dibahas mengenai sistem terdistribusi berbasis web. Identifikasi masalah. 1. Tipe dan jenis jaringan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 2. Kelebihan dan kekurangan tipe dan jenis jaringan. 3. Peran www dan IP dalam sistem terdistribusi. 4. Proses sistem terdistribusi file. 5. Proses sistem terdistribusi name service. 6. Proses sistem terdistribusi share data. 7. Proses sistem terdistribusi transaction. 8. Pentingnya keamanan dalam sistem terdistribusi. 9.
contoh kriptografi dan firewall. Sistematika penulisan untuk memberikan informasi secara sistematis, akurat, terstruktur, dan mudah dipahami. Pembahasan pada makalah ini digunakan dengan sistematika sebagai berikut. Bab 1. Pendahuluan. Bab ini memberikan penjelasan umum mengenai latar belakang, identifikasi masalah, tujuan, dan sistematika penulisan dari makalah sistem terdistribusi berbasis web. 2. Pembahasan. Bab ini berisi pembahasan mengenai sistem distribusi berbasis web. 3. Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari isi pembahasan mengenai sistem distribusi berbasis web. Bab 2. Pembahasan tipe dan jenis jaringan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Tipe jaringan yang dibutuhkan sebuah perusahaan dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan peer-to-peer atau point-to-point dan jaringan client-server. Jaringan peer-to-peer adalah suatu model komunikasi dua arah antar pengguna PC melalui jaringan komputer atau internet tanpa melalui sebuah server. Dalam model ini, tiap pesertanya memiliki kapabilitas yang sama dan tidak seorang pun dari peserta dapat memulai suatu sesi komunikasi tersebut. Jaringan peer-to-peer merupakan salah satu model jaringan komputer yang terdiri dari dua atau beberapa komputer, di mana setiap stasiun atau komputer yang terdapat di dalam lingkungan jaringan tersebut bisa saling berbagi. Bahkan untuk membuat jaringan peer-to-peer dengan dua komputer, kita tidak perlu menggunakan hub atau switch. Namun cukup menggunakan satu kabel UTP yang dipasangkan pada kartu jaringan masing-masing komputer. 2. Jaringan client server. Sesuai namanya, jaringan komputer ini memerlukan sebuah komputer yang difungsikan sebagai pusat pelayanan dalam jaringan yang disebut server. Komputer-komputer lain disebut client atau workstation. Sebagai sebutannya, komputer server bertugas melayani semua kebutuhan komputer yang di dalam jaringan. Semua fungsi jaringan dikendalikan dan diatur oleh komputer server, termasuk masalah keamanan jaringan seperti hak akses data, waktu akses, sumber daya, dan sebagainya. Dalam client server ini mungkin saja digunakan lebih dari satu buah server, tergantung fungsi yang diterapkan dalam jaringan tersebut. Misalnya ada server web, server mail, dan lain-lain. Jenis jaringan yang dibutuhkan sebuah perusahaan. 1. LAN, Local Area Network. Jaringan LAN berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan dalam kondisi jangkauan yang relatif kecil. Contoh penerapan jaringan LAN yaitu sistem jaringan pada sekolah, kantor, maupun rumah. Banyak orang yang cenderung menggunakan konektivitas tertentu, terutama pada token ring dan Ethernet. Selain itu, LAN juga menyediakan teknologi jaringan wireless dengan menggunakan Wi-Fi dan lebih dikenal dengan WLAN, Wireless Local Area Network. 2. MAN, Metropolitan Area Network. MAN adalah jaringan yang menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan perangkat yang lain dalam ruang lingkup kota pada jaringan yang sama. Jaringan ini lebih besar dari jaringan LAN. 1. Wide Area Network. WAN merupakan kumpulan LAN yang tersebar secara geografis. Jaringan WAN cenderung untuk menggunakan teknologi seperti ATM, X25, serta frame relay untuk konektivitas jarak yang lebih jauh lagi. 4. Internet.
Internet adalah jaringan komputer terbesar yang pernah diciptakan oleh manusia. Ruang lingkup dari internet mencakup hampir seluruh penjuru dunia. Siapapun dapat mengakses berbagai sumber informasi dalam berbagai perangkat komputer seperti PC, smartphone, laptop, tablet, TV, dan sebagainya. Kelebihan dan kekurangan tipe dan jenis jaringan. Satu, LAN (Local Area Network). Kelebihan dari jaringan LAN seperti lebih irit dan dalam pengeluaran biaya operasional lebih irit dalam penggunaan kabel. Transfer data antar node dan komputer lebih cepat karena mencakup wilayah yang sempit atau lokal dan tidak memerlukan operator telekomunikasi untuk membuat sebuah jaringan LAN. Kekurangan dari jenis jaringan LAN adalah mencakup wilayah jaringan lebih sempit sehingga untuk berkomunikasi keluar jaringan menjadi lebih sulit atau area cakupan transfer data tidak begitu luas. Dua, Metropolitan Area Network. Kelebihan dari jenis jaringan MAN ini diantaranya adalah cakupan wilayah jaringan lebih luas sehingga untuk berkomunikasi menjadi lebih efisien, mempermudah dalam hal berbisnis, dan juga keamanan dalam jaringan menjadi lebih baik. Kekurangan dari jenis jaringan MAN seperti lebih banyak menggunakan biaya operasional, dapat menjadi target operasi oleh para cracker untuk menjadi keuntungan pribadi, dan untuk memperbaiki jaringan LAN membutuhkan waktu yang cukup lama. Dua, Wide Area Network. Kelebihan dari jenis jaringan WAN seperti cakupan wilayah jaringan lebih luas dari LAN dan MAN. Tukar-menukar informasi menjadi lebih rahasia dan terarah karena untuk berkomunikasi dari suatu negara dengan negara yang lainnya memerlukan keamanan yang lebih tinggi dan juga lebih mudah dalam mengembangkan serta mempermudah dalam hal bisnis. Kekurangan dari jenis jaringan WAN seperti biaya operasional yang dibutuhkan menjadi lebih banyak, sangat rentan terhadap bahaya pencurian dan data-data penting. Perawatan untuk jaringan WAN menjadi lebih berat. 4. Internet. Kelebihan dari jenis jaringan internet adalah komunikasi dan berbagi sumber daya dari satu jaringan ke jaringan yang lain menjadi lebih mudah. Penyebaran ilmu pengetahuan menjadi lebih pesat. Penyampaian informasi menjadi lebih cepat dan mudah, dan menjadi ladang untuk memperoleh penghasilan. Kekurangan dari jenis jaringan internet diantaranya adalah kejahatan dunia maya atau cybercrime menjadi luas. Pornografi menjadi semakin luas. Transaksi barang ilegal seperti narkoba menjadi marak dan juga dapat menimbulkan fitnah karena penyampaian informasi yang salah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Aziz. Peran WWW dan IP dalam sistem distribusi. Secara umum, pengertian WWW adalah kumpulan sumber daya internet seperti FTP, Telnet, Telnet, Usenet, X, Hyperlink, video, dan situs jarak jauh yang dapat diakses dan dicari oleh browser. Terdapat standar seperti HTTP dan TCP atau IP, disebut juga web itu. Dibuat pada tahun 1989 oleh fisikawan Inggris Tim Berners-Lee saat bekerja di Laboratorium Fisika Parti Eropa. Peran WWW. Web email server. Web email server mungkin mengguna untuk mengirim, menerima, dan meninjau email atau browser web mereka. Webmail server menawarkan akses mudah dan menyimpan pesan email untuk pengguna yang tidak berhubungan ke internet dan dari lokal. Biasanya saat masuk ke web email server, Anda cukup masuk URL situs
email web di kolom alamat dan lokasi browser. Dan kemudian menggunakan akun webmail dengan mengetik nama pengguna serta kata sandi. Share Mohon maaf Mas Ajis, suaranya kurang dapat jelas. dengan www merupakan Maaf Mas Ajis, suaranya kurang jelas. oh ya. Dan pada dasarnya www memudahkan share ening dapat dalam merangkum semua website yang ada di dunia. Karena ada ratusan juta situs internet, maka hadirlah screen engine alias mesin pencari. Mesin pencari adalah program yang dirancang untuk memungkinkan pengguna melurusi informasi dan atau konten di World Wide Web. Ini membuat mengambil informasi yang diinginkan dalam waktu minimum. Ini kemungkinan Anda untuk memasukkan kata kunci dan frasa tertentu dan mengambil daftar intim yang cocok dengan kata kunci dan frasa tersebut. Web hosting. Web hosting adalah layanan yang memungkinkan organisasi dan individu untuk mengirim situs web atau halaman web ke internet. Situs web host atau disimpan pada komputer khusus yang disebut server. Ketika pengguna internet ingin melihat situs web Anda, yang perlu mereka lakukan adalah mengetik alamat situs web atau domain komputer mereka kemudian akan menghubungkan server Anda dan dalam web Anda dikirim kepada browser. Sebagai dasar perusahaan web hosting mengharumkan Anda memiliki domain untuk dapat di-hosting. Jadi Anda tidak memiliki domain, perusahaan hosting akan membantu dan membelinya. Portal adalah lokasi pribadi di internet yang bertindak sebagai titik akses ke informasi yang tersedia di World Wide Web. Berupa portal populer adalah facebook.com, gmail.com, dan twitter.com. IP address adalah sebagai identitas alamat setiap perangkat jaringan yang akan melakukan komunikasi antar perangkat. Nanti fungsi IP address ini berguna untuk perangkat komputer saat mengakses internet. Peran IP pada sistem terdistribusi. IP sebagai identitas alamat perangkat dan IP address digunakan sebagai identitas alamat setiap perangkat jaringan yang akan melakukan komunikasi antar perangkat. Fungsi ini sangat berguna bagi perangkat komputer dalam hal mengakses internet. 2. IP address sebagai alamat identifikasi interval atau host. Perangkat komputer yang digunakan dalam sebuah jaringan disebut sebagai host. Pengguna IP address harus berbeda pada setiap host perangkat. Hal ini yang membuat IP address setiap perangkat yang berhubungan dengan jaringan komputer akan memiliki sifat yang unik dan berbeda satu sama lain. 2.4 Pengenalan proses sistem terdistribusi file. Sistem file terdistribusi merupakan implementasi terdistribusi dari model tim string klasik dari suatu sistem file, di mana dalam manajemen sistem file terdistribusi sejumlah pengguna akan melakukan share file dan menyimpan record. File sistem terdistribusi adalah file sistem yang mendukung sharing file dan record dalam bentuk menyimpan persisnya di sebuah network. File server pertama kali didirikan pada tahun 1970 dan Sun NFS menjadi DFS pertama yang banyak digunakan setelah awal kemunculan di tahun 1955. Yang terkenal selain FNS adalah AFS Andreas File System dan CIFS Common Internet File System. 2.5 Mengetahui proses sistem distribusi nama server. Dalam sistem distribusi, nama service digunakan untuk meninju ke suatu sumber yang beragam yang tersebar seperti komputer, layanan service, file, remote object, UC yang dapat memudahkan berguna. Contoh penanaman pada aplikasi sistem distribusi, URL untuk mengakses suatu halaman web, alamat email untuk komunikasi antar pemakai. Selain itu, nama
Service juga merupakan layanan penanaman dan fungsi untuk menyimpan naming konten, yakni kumpulan dibing nama dengan objek tugasnya untuk resolve nama kebutuhan akan menanamkan juga memicu meluncurnya layanan penamaan naming server yang menyediakan mekanis dan struktur penanaman objek itu sendiri. Contohnya DNS, Domain Name Server, X.500, Cobra, dan GNS 2.6. Mengetahui proses sistem terdistribusi share data. Share data sharing adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk membagi suatu file, perangkat, dan bahkan koneksi internet untuk digunakan secara bersama-sama dengan tujuan untuk menghentikan biaya dan perangkat searching dapat digunakan terdapat file dokumen, software, dan beberapa dalam folder dan juga di dalam DC-ROM, serta dapat melakukan juga searching perangkat keras seperti printer dan CD atau DVD-ROM. 2.7. Mengetahui proses sistem terdistribusi transient transaksi merupakan bagian dari pengaksesan sebuah program yang melakukan pengaksesan basis data dan bahkan juga melakukan serangkaian perubahan data. DBMS yang digunakan harus menjamin bahwa setiap transaksi harus dapat bekerja secara urut dan tidak sama. Salah satu tujuan dalam membangun sebuah sistem terdistribusi adalah memungkinkan untuk melakukan improvisasi terhadap penandalan sistem. Ini dilakukan secara setiap sistem pada akan menemukan kesalahan atau gangguan. Fault tolerance adalah filter yang memungkinkan suatu sistem tetap dalam berjalan normal. Mungkin ada komponen yang rusak pada satu sistem komponen. Fault tolerance juga dipakai dalam transmisi data sebagai meskipun ada beberapa data yang gagal diterima dapat diterima secara utuh. Mengetahui keamanan dalam sistem keamanan pada sistem distribusi adalah untuk melindungi kesatuan dan rahasia informasi dan sumber lain yang memiliki oleh individual ataupun organisasi yang dapat meliputi keamanan fisik maupun data digital. Kebutuhan tersebut dibangun karena sumber keamanan sistem distribusi tersebut digunakan secara bersama. Security atau keamanan secara umum adalah serangkaian langkah-langkah untuk menjamin privasi, integritas, dan ketersediaan sumber daya seperti objek, database, progres, saluran dan lain-lain yang melibatkan pelindungan benda dan pengamanan proses dan saluran komunikasi. Tujuan utama adalah untuk membatasi akses informasi dan sumber hanya untuk memakai yang memiliki akses. 2.9 Mengetahui contoh kriptografi dan firewall. Firewall adalah sebuah pembatas antara suatu jaringan lokal dan jaringan lainnya yang sifatnya publik sehingga setiap data yang masuk dapat diidentifikasi untuk melakukan penyaringan sehingga aliran data dapat dikendalikan untuk mencegah bahaya atau ancaman yang datang dari jaringan publik seperti ilustrasi. Firewall juga dapat memantau informasi keadaan koneksi untuk menentukan apakah ia berhak diizinkan lalu lintas jaringan. Umumnya hal ini dilakukan dengan melihat sebuah tabel keadaan koneksi dalam istilah firewall state table yang memantau keadaan semua komunikasi yang melewati firewall secara umum. Fungsi firewall adalah mengatur dan mengontrol lalu lintas, melakukan autentikasi terhadap akses, 3. Melindungi sumber daya dalam jaringan privasi, 4. Mencatat semua kejadian dan melaporkan kepada administrator. 2. Kriptografi.
Kriptografi adalah ilmu mengenai teknik enkripsi di mana naskah asli plaintext diacak menggunakan suatu kunci enkripsi menjadi naskah acak yang sulit dibaca ciphertext oleh seseorang yang tidak memiliki kunci deskripsi. Dekripsi menggunakan kunci dekripsi bisa mendapatkan kembali data asli. Berikut adalah ilustrasi 4 komponen. 1. Plaintext. Plaintext, ciphertext. Pesan adalah data informasi yang bisa dibaca dan dimengerti. Nama lain pesan yaitu plaintext. Pesan bisa berupa data atau informasi yang dikirim atau disimpan pada media penyimpanan. Pesan yang tersimpan dapat berupa teks, image, audio, maupun video. Supaya pesan tidak bisa dimengerti oleh pihak yang tidak berkepentingan, maka pesan tersebut juga disediakan dalam bentuk lain yang tidak bisa dipahami, bersandi, yang disebut sebagai ciphertext. 2. Ciphertext. Cipher adalah aturan encrypting dan deciphering atau fungsi matematika yang digunakan untuk melakukan enkripsi dan dekripsi. Yang menjadi tolak ukur kemampuan algoritma kriptografi yaitu seberapa banyaknya kerja yang dibutuhkan untuk dapat memecahkan ciphertext dan menjadi plaintext tanpa harus mengetahui key yang digunakan. Key kunci adalah parameter yang digunakan untuk melakukan transformasi encrypting dan deciphering. Biasanya enkripsi dapat berupa string ataupun deretan bilangan. 3. Key. Key umumnya berupa angka atau serangkaian angka tempat sandi beroperasi. Dalam istilah teknis, key adalah informasi terpisah yang digunakan untuk mengontrol output ciphertext dan plaintext dari algoritma kriptografi yang diberikan. Algoritma encryption dan decryption masing-masing memerlukan key. Ini untuk mengenkripsi dan mendekripsi pesan pengirim. Menggunakan algoritma enkripsi dan secret key untuk mengubah plaintext menjadi ciphertext. 4. Decryption. Ini adalah kebalikan dari proses encryption, di mana ia mengubah ciphertext menjadi plaintext menggunakan algoritma decryption dan secret key. Dalam systematic encryption, key yang digunakan untuk mendekripsi sama dengan key yang digunakan untuk mengenkripsi. Di sisi lain, dalam asymmetric encryption atau public key encryption, key yang digunakan untuk mendekripsi berbeda dari key yang digunakan untuk mengenkripsi. Bab 3 penutup. Kesimpulan, sistem terdistribusi adalah sebuah sistem yang komponennya berada pada jaringan komputer. Komponen tersebut saling berkomunikasi dan melakukan koordinasi hanya dengan pengiriman pesan, message passing. Jaringan komputer adalah dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung agar koneksi antara satu dengan yang lain dan digunakan untuk berbagai sumber data. Dalam web terdapat suatu sistem perangkat lunak yang didesain untuk mendukung interaksi mesin ke mesin pada suatu jaringan yang disebut web service. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.